guys. Dit, lo bukannya kenapa? Kamu udah lihat pengumuman belum? Pengumuman apa sih? Ini tuh loh, mulai semester depan, bayaran parkir sama fasilitas kita tuh dikurangin. Bahkan ya, operasional perpustakaan aja dipersingkat. Serius? Iya. Terus ya mau gimana lagi? Maksud kamu? Kalau kampus udah memutuskan, kita gak bisa ngapa-ngapain dong. Ya, setidaknya kita menyampaikan keberatan kita loh. Aku juga sebenarnya keberatan, tapi dia harus gak gimana lagi gitu. Ya, setidaknya kita nggak diam. Aku bingung deh sama kamu, Dit. Kenapa kamu masih punya energi buat ngurusin hal-hal kayak gituan? Ya karena nih itu menyangkut mahasiswa. Terus kalau kamu protes, emang kampus bakal dengerin? Gak juga sih. Itu tahu. Tapi kan kalau kita nggak menyampaikan keberatan kita, itu artinya kampus tuh mikir kalau mahasiswa tuh setuju. Iya juga sih, ada benernya ya. Kalau menurut aku sih itu cuman buang-buang waktu sama energi sih. Gini ya, terkadang bukan kampus yang tidak mendengar. Tapi karena emang mahasiswa tuh nggak mau ngomongin aspirasi ataupun keberatannya. Lihat ini. Proyektor gak ada. Terus kita presentasi gimana? Ini udah 6 bulan. Terus kita harus ngapain? Ya, setidaknya kita nggak diam. Tuh. Atap bocor. Iya, inget gak? Pas saat itu ada yang lagi belajar, terus bocor, jadi mereka dipindahin. Ingat, aku ingat itu. Terus kenapa kita masih diam? Karena menurut aku nggak ada gunanya juga kita ngeluh. Ngeluh sama memberikan pendapat itu beda. Maksudnya? Ya kalau ngeluh itu, kita cuma berhenti di keluhan. Tapi kalau kita memberikan pendapat, ya kita nyari solusi. Jujur aja, aku sebenarnya itu takut. Takut kenapa? Takut dibuat pembuat masalah. Apa karena kamu dapat beasiswa? Bukan, tapi karena yang bersuara itu suka dianggap mencari perhatian. Menurutku sih ya, orang yang menyampaikan pendapat itu adalah orang yang paling berani. Karena ketika kita membiarkan masalah itu terjadi dan merugikan orang lain, ya sama aja kita membiarkan masalah itu terjadi. Ya gak? Aku masih gak paham, Dedit, sama kamu kayak emang suara mahasiswa kayak kita bakal didengar? Ya karena kadang perubahan itu berasal dari kelompok yang kecil. Contohnya? Pernah saat itu ada mahasiswa yang mengajukan untuk ada colokan di ruang kelas. Oh iya, itu tuh aku inget banget. Iya kan? Itu dari kelompok kecil yang terus diperjuangkan sampai akhirnya direalisasikan. Tapi itu kan cuma hal sepele. Setiap perubahan yang besar itu selalu berawal dari hal yang kecil. Emangnya kalau kita diam itu salah ya, Dit? Ya nggak selalu. Terus? Tapi kan kalau kita diam dengan suatu hal yang merugikan banyak orang, itu artinya kita membiarkan hal itu terjadi. Aku juga baru sadar. Apa? Selama ini kita itu sering ngeluh tentang fasilitas kampus. Kalau itu aku juga sering sih. Tapi kita itu gak ada aksi gitu, cuman ngeluh aja. Tapi kemarin itu anak-anak BEM itu ngumpulin surat aspirasi ke kelas-kelas. Oh iya, aku ngisi itu. Kayaknya aku punya ide deh. Apaan? Ikut gue. Sudah siapkah kau untuk hidup di esok hari? Apapun yang kau percayai pasti hakiki. Siapa yang kau cinta, kau dihargai. Dari mana kau datang dan pergi dilindungi. Kenyamanan hanya dipinjamkan sementara. Tunjukkan bahwa kaulah yang pegang percaya. Tunjukkan bahwa kaulah yang punya kuasa. Tunjukkan gemuruh. Ini yang kamu maksud. Iya. Kita bersuara, terus menyampaikannya secara resmi. Tanpa demo-demo. Tanpa demo, Tanpa marah-marah. tanpa marah-marah. Aku kira kamu mau ngajak revolusi apa gitu. Kan yang paling penting itu adalah kita menyampaikan pendapat dengan benar. Pokoknya
Aku pikir ini semua bakal sia-sia. Aku juga takut. Sekarang Sekarang ternyata bukan suara kita yang terlalu kecil. Tapi karena seringkali kita memilih tidak menggunakannya. terkadang perubahan itu nggak terjadi hari ini. Atau besok, Tapi setidaknya kita sudah memulai. Kenalin aku Nur Jamila. Aku Sana Rindani. Aku Raisya Ajahra. aku Faisal Aprilian. Kita dari kelompok 4. Jadi judul film kita itu adalah Diam atau Bersuara. Mata kuliah Komunikasi persuasif. Garing.